Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla karena berkat taufik Allah, berkat izin Allah, kita dapat lagi pada pagi ini berpeluang mendengar tafsir Al-Quran berdasarkan kitab tafsir ayat-ayat iman jilid 1 halaman 421 di bawah tajuk Larangan melarikan diri dari medan pertempuran. Ustaz ulang sekali lagi. Larangan melarikan diri dari medan pertempuran. Hadirin dan hadirat memahami topik ini sangat penting. Sebab pada hakikatnya semua kita orang-orang beriman dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala lari daripada kejahatan orang-orang kafir. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala lari daripada godaan atau usaha orang-orang kafir. Kita mesti lawan. Lawan, tetap lawan. Sebab mereka adalah musuh-musuh utama umat Islam. Mungkin ada yang tanya, bukankah ini khas sifatnya pertempuran, Pak Ustaz? Kita kan sudah tidak berperang lagi dengan orang-orang kafir. InsyaAllah melalui tafsir pagi ini kita akan faham apa maksud jangan lari dari medan pertempuran. Oleh sebab itu, Al-Quran perlu kita fahami tafsirannya. Malah membaca Al-Quran dengan mengetahui terjemah harfiah pun masih belum cukup kalau tidak diikuti dengan terjemah maknawiyah. Okey. Bagi yang belum punya kitab ini, tafsir ayat-ayat iman jilid 1,
Sila buka Al-Quran surat Al-Anfal ayat 15 hingga 19. Surat Al-Anfal atau surah yang ke-8 ayat 15 hingga 19 di bawah tajuk larangan melarikan diri dari medan pertempuran. Sebelum Ustaz baca ayatnya, kemudian Ustaz terjemahkan terjemah harfiah yang diikuti dengan terjemah maknawiyah. Bagus juga kalau Ustaz sebut sebagai mukaddimah. Dalam ayat sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat Islam supaya mematuhi kehendak Allah dan Rasul-Nya. Yaitu agar muslimin menghadapi musyrikin yang menyerang. Itu pada ayat sebelum ini. Musyrikin Makkah senantiasa menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran yang baginda bawa. Musyrikin Mekah juga menyerang orang-orang yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pada ayat terdahulu. Ayat yang akan kita bahas pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam mundur, lari, bila diserang. Allah larang umat Islam mundur atau lari bila mereka diserang. Sambil Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat berikut ini panduan ketika berperang. Bagaimana seharusnya berhadapan dengan orang-orang kafir. Ini sebagai mukaddimah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, sebelum Ustaz baca ayatnya, Ustaz ingin terangkan dulu segala yang datang dari Allah dan Rasul adalah al-haq, kebenaran. Kita umat Islam, kita orang yang beriman, wajib yakin akan perkara ini. Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan jelas dalam Al-Quran bahawa syaitan itu adalah musuh umat Islam. Musuh utama orang-orang yang beriman. Sungguh banyak ayat-ayat Quran yang menyebut tentang syaitan adalah musuh utama bagi anak cucu Adam. Bukan hanya orang beriman. Lihat ayat
59 surat Yasin. Lihat ayat 60 surat Yasin. Ayat 60. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah menyuruh, bukankah aku telah berjanji kepada kamu, hei anak cucu Adam. Siapa anak cucu Adam? Manusia. Bukankah aku telah berjanji dan menyuruh kamu, hei manusia anak cucu Adam. Apa janji kita? Apa suruhan Allah? Allah ta'budu syaitan. Agar kamu jangan menyembah syaitan. Menyembah di sini maknanya jangan ikuti rayuan syaitan. Lalu Allah sebut mengapa syaitan tak boleh diikuti. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena syaitan itu bagi kamu musuh yang nyata. Clear, jelas. Bukan musuh yang samar-samar. Apa makna syaitan? Kita dah jelaskan berkali-kali, syaitan maknanya ba'idun anil haq. Setiap yang ingin menjauhkan kita dari kebenaran, syaitanlah itu. Dan syaitan pula ada dua jenis. Ada syaitan jin dan ada syaitan manusia. Sebagaimana firman Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh yang terdiri daripada syaitan insan dan syaitan jin. Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahawa syaitan ada dua jenis. Ada syaitan manusia dan ada syaitan jin. Semua orang-orang kafir, mereka adalah syaitan insan. Semua orang kafir tanpa kecuali, mereka adalah syaitan manusia. Sebab mereka tidak ikut kehendak Allah dan kehendak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat ayat 112 dari surat Al-A'raf. Baik, sekarang kita berbalik kepada topik. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang beriman, kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar. Coba dengar terjemahan harfiah. Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka. Maknanya jangan kamu mundur. Allah menyeru orang-orang beriman dalam ayat ini bahawa apabila mereka berhadapan dengan orang-orang kafir yang sedang datang menyerang mereka, maka kaum muslimin dilarang keras membelakangi mereka, apalagi sampai lari daripada medan pertempuran.
Ini memberi isyarat orang beriman disuruh oleh Allah agar memiliki kekuatan iman dan kekuatan badan dan persenjataan untuk melawan orang-orang kafir yang menyerang mereka. Hanya saja para ulama tafsir berbeza pendapat tentang ayat ini. Jumhurul ulama, jumhurul mufassirin, majoriti ulama tafsir mengartikan ayat ini mengandung larangan yang bersifat am, umum. Tak kiralah dari sudut serangan bagaimanapun dari orang-orang kafir, jangan mundur. Mesti lawan. Dan ada pula segelintir daripada umat Islam memahami ayat ini, larangan di sini khas hanya untuk perang Badar. Karena umat Islam ketika itu sedikit. Umat Islam mesti melawan. Itu sebabnya Nabi Muhammad sampai berdoa dalam perang Badar, Ya Allah, bantulah kami. Ya Allah, menangkanlah perjuangan kami. Sebab jika dalam perang Badar ini kami kalah, niscaya tidak ada seorang pun setelah ini yang akan beribadat kepadamu. Sampai begitu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perang Badar. Tapi ingat, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur, bahwa serangan orang-orang kafir ini bukan khas perang Badar saja, tapi bersifat umum sampai hari kiamat. Sebagaimana kita hadapi sekarang ini, orang-orang kafir senantiasa berusaha untuk mengusir kita dari negeri kita. Berapa banyak orang-orang kafir hari ini yang menghina ajaran Islam? Berapa banyak hari ini orang-orang kafir yang dengan berani memperlekeh agama Islam yang kita anut? Berdasarkan pandangan jumhur, kita umat Islam hari ini tidak boleh tunduk dengan orang-orang kafir. Cuma pada ayat berikut Allah buat sedikit pengecualian. Kalaulah kemunduran kita itu, kalau mundurnya kita itu sebagai taktik atau strategik, itu dibolehkan. Tapi dengan tujuan taktik, strategi, siasat. Ini ayatnya. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Terjemahan harfiah dulu. Barang siapa yang membelakangi mereka atau mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat, hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah.
dan tempatnya ialah neraka Jahannam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Maknanya, kalaulah kemunduran atau andai kata mundurnya umat Islam bila diserang dalam pertempuran sekedar taktik karena ingin bergabung dengan tentera Islam lainnya, itu tak mengapa. Itu namanya taktik. Sebagai helah. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-harbu khid'ah." Peperangan itu adalah tipu muslihat. Jadi andai kata ketika bertempur umat Islam mundur sebagai taktik karena ingin mengepung dari sebelah sana, itu namanya taktik, itu tak mengapa. Sebab kata Nabi, peperangan itu adalah tipu muslihat. Kita boleh tipu. Bila dengan tujuan itu mundur boleh. Tetapi andai kata mundur karena takut berhadapan dengan musuh, Allah sediakan neraka Jahannam. Ini memberi isyarat dosa besar. Bila umat Islam tidak berjuang melawan orang-orang kafir. Nah, di sinilah kesimpulan yang dapat kita ambil. Bila ada umat Islam justru memberi laluan kepada orang-orang kafir untuk menguasai sesuatu negara. Na'udzubillah min dzalik. Itu dosa yang sangat besar. Bantu pula. Pertahankan pula. Memberi kerjasama kepada orang-orang kafir. Lari saja tak boleh. Ini kan pula memberi peluang pada orang kafir untuk menguasai tanah air. Orang kafir yang menghina Islam tidak diambil apa-apa tindakan. Itu bukan pemimpin Islam. Itu pemimpin yang coba ingin menghancurkan Islam. Ini gunanya kita belajar tafsir. Allah yang cakap. Untuk orang macam itu, jangankan memberi bantuan dan sokongan kepada orang kafir. Syaitan insan itu, mundur saja tak boleh. Jahannam Allah janjikan untuk mereka. Dan itu adalah tempat kembali yang sangat buruk. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 7 dosa termasuk ke dalam kabair, dosa besar. Ini Ustaz sebut muka surat 425. Ijtanibus sab'al mubiqat ay al-muhlikat. Jauhi olehmu 7 perkara yang boleh membinasakan kamu. Pertama, syirik. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh dengan sengaja tanpa kebenaran. Yang keempat, riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, lari daripada serangan orang-orang kafir. Ini dia yang keenam. Mundur. Lari. Tak mau melawan orang kafir. Termasuk dosa besar. Apalagi dalam ayat amarannya Jahannam.
Dan yang terakhir, menuduh orang-orang yang baik telah melakukan zina. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan dengan ayat 17. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wama ramaita idh ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Terjemahan harfiah. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka. Bila kamu bertempur, kamu dapat kalahkan mereka, kamu dapat bunuh mereka, kata Allah. Hei orang-orang beriman, andai kata dalam peperangan itu kamu mampu membunuh mereka, sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka. Akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Melalui terjemahan harfiah, kita tak begitu faham apa maknanya Allah yang membunuh. Bukan kamu yang membunuh orang-orang kafir. Allah yang melempar, bukan kamu yang melempar. Itu terjemah harfiah. Terjemah maknawiyah maknanya, bila kamu dapat mengalahkan orang-orang kafir, kamu dapat bunuh orang-orang kafir, sebenarnya bukan kamu yang membunuh, tapi Allah yang membunuh mereka untuk memberi kamu kemenangan. Jika kamu melempar lembing kamu, panah kamu, bukan kamu yang melempar, tapi Allah yang melempar. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Cuba dengar terjemahan maknawiyah, tafsiran. Dalam perang Badar, kekuatan umat Islam tak sama dengan kekuatan orang-orang kafir. 3 kali ganda. 1,000 lebih orang-orang kafir dari Mekah datang menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi, umat Islam hanya 300 lebih. Mereka 1,000 lebih. 3 kali ganda. Mereka bertemu di Pekan Badar. Itu sebabnya perang itu namanya Perang Badar. Perang pertama dalam Islam. Lalu karena ramainya orang-orang kafir, sedangkan umat Islam hanya sepertiga mereka, dengan kelengkapan senjata yang sangat sederhana, tapi orang kafir dengan senjata yang lengkap selain bilangan, datang malaikat. Hei Muhammad, ambil segenggam pasir, lempar ke arah mereka. Apa yang terjadi? Pasir-pasir tersebut dilempar oleh Nabi. Pasir-pasir tersebut mengena kedua-dua mata orang-orang kafir yang 1,000 orang itu, sehingga mereka tak nampak.
Ini yang dimaksudkan. Walaupun engkau yang melempar pasir, hai Muhammad, sebenarnya bukan engkau yang melempar, tapi Allah lah yang melempar sehingga mengena semua mata orang-orang kafir. Sehingga kamu bunuh mereka. Kamu akhirnya mendapat kemenangan. Selain Allah juga kirim ribuan malaikat dari langit membantu pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya ayat. Sebabnya Ustaz katakan dari awal lagi, jangankan Quran tak faham langsung, memahami Quran dengan terjemah harfiah pun masih belum cukup. Kita perlu kepada terjemah maknawiyah, tafsir dan tadabbur. Ini diperkuatkan lagi oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat 14. Sehubungan dengan ayat ini, firman Allah, qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurakum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Perangilah mereka, hei umat Islam, hei orang-orang beriman, perangilah mereka orang-orang kafir itu. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghina mereka dan menolong kamu terhadap mereka serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Itu sebabnya dalam ilmu akidah, Ustaz ada tulis pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 2, muka surat 185. Apa dia Pak Ustaz? Af'alun nasi makhluk. Perbuatan manusia adalah makhluk, ciptaan Allah. Walaupun nampaknya manusia berbuat, tapi perbuatan manusia itu makhluk. Bukan perbuatan manusia. Itu sebabnya Allah tadi menyebut, jika engkau melempar pasir itu, bukan engkau yang melempar, tapi yang melempar pasir tersebut dan mengena kedua-dua mata setiap orang-orang kafir itu adalah kerja Allah. Itu maksudnya. Perbuatan manusia adalah makhluk. Makhluk maknanya ciptaan Allah. Allah yang cipta. Itu sebabnya dalam buku Akidah jilid 2, muka surat 185, walaupun manusia itu berbuat sesuatu, mereka disebut dalam ilmu akidah mu'athir naqis, yaitu usaha yang penuh dengan kekurangan. Dia memberi kesan yang kurang. Tapi perbuatan Allah itulah sebenarnya mu'assir tam, memberi kesan yang sempurna, yang menentukan sesuatu adalah Allah. Manusia hanya usaha saja. Sebagaimana usaha ustaz, murabbi, mengajar akidah, mengajar tauhid, mengajar sunnah.
usaha ustaz ini adalah makhluk perbuatan Allah. Allah yang gerakkan mulut ustaz bercakap, membaca ayat Quran, hadis Nabi. Ustaz buat kelas online. Ini semua adalah makhluk. Walaupun nampaknya ustaz yang buat, tapi ini sebenarnya perbuatan Allah. Makhluk. Sebagaimana ustaz pernah sebut dulu beberapa tahun. Allah Al-Khaliq. Allah yang mencipta. Sedangkan kita dan semua yang ada di alam ini namanya makhluk. Khaliq, creator. Selain creator, Khaliq, makhluk, creation. Itu sebabnya kalaupun nampaknya ustaz yang berceramah, ceramah ustaz ini hanya muathir naqis. Usaha yang kurang. Naqis maknanya kurang. Muassir tam yang memberi kesan yang sempurna adalah Allah. Itu sebabnya perbuatan Allah dikatakan muassir tam. Tam maknanya sempurna, tamam. Atau istilah lain, muassir hakiki. Memberi kesan yang sebenar-benarnya adalah Allah. Itu sebabnya usaha ustaz ini hanya membuat kuliah 5 hari dalam seminggu. Yang dengar ada puluhan orang, ratusan orang. Bila disebar-sebarkan dalam grup, mungkin sampai ribuan orang. Tapi berapa orang yang mau ikut? Yang dapat taufik? Apa yang dia dengar, dia amalkan. Yang disebut dengan taufik. Itu kerja Allah. Itu namanya Allah, itu muassir hakiki. Kita berdoa mudah-mudahan kuliah kita setiap pagi 5 hari seminggu ini, selain mendapat penerangan, penjelasan, al-bayan, kita juga pada masa yang sama mendapat taufik. Allah buka hati untuk mengamalkan atau meyakini apa yang kita telah dengar. Yes. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebagai bukti atau dalil bahawa semua perbuatan manusia adalah makhluk, lihat surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Langit ciptaan Allah, bumi ciptaan Allah. Para nabi, para rasul, semua adalah makhluk Allah. Cuma beberapa hari yang lalu Ustaz ada sebut, Quran bukan makhluk. Sebab Quran adalah kalamullah. Kalamullah itu sifat Allah. Dan sifat Allah itu tidak makhluk. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ayat yang ke-18. Apa Allah katakan pada ayat 18?
Zalikum wa anna Allaha muhinu kaidil kafirin. Itulah kurnia Allah yang dilimpahkan kepadamu, maknanya kemenangan dalam perang Badar, kemenangan umat Islam melawan orang kafir. Jika menang, itu sebenarnya nikmat daripada Allah. Dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Allah beri kemenangan pada orang beriman sebagai muassir tam atau muassir hakiki. Dan Allah pula lah yang melemahkan orang-orang kafir. Mereka silap ini, silap itu, silap ini, silap itu. Akhirnya Allah menangkan orang-orang yang beriman. Nah, sekarang kita sampai ke bahagian yang terakhir, ayat 19. Apa kata Allah? Mengejek orang-orang musyrikin Mekah yang ingin menghancurkan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba dengar. In tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud walan tughniya ankum fi'atukum syai'a walau kathurat wa anna Allaha ma'al mu'minin. Cuba dengar terjemahan harfiah. Jika kamu orang-orang musyrikin mencari keputusan, jika kamu orang-orang musyrikin mencari keputusan, maka telah datang keputusan kepadamu. Apa makna keputusan? Nanti kita jelaskan dalam terjemah maknawiyah. Dan jika kamu berhenti, kaum musyrikin, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali pula. Dan angkatan perangmu sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sesuatu bahaya pun, biarpun dia banyak. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman. Demikian terjemah harfiah. Apa maksudnya Pak Ustaz? Nah, di sini perlu kepada terjemah maknawiyah. Jika kamu orang-orang musyrikin mencari keputusan, maka telah datang kepadamu keputusan, yaitu hasil daripada usaha orang-orang kafir yang ingin mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keputusannya mereka kalah. Allah kata, inilah keputusan yang kamu ingin cari. Lalu apa kata Allah? Jika kamu berhenti, itu adalah lebih baik bagimu. Maknanya, bila kamu berhenti memusuhi Islam, jika kamu berhenti menyerang Nabi Muhammad dan pengikut-pengikut setianya, itu adalah lebih baik bagimu. Jika kamu berhenti, apalagi sampai memeluk Islam, apalagi sampai memperakui kerasulan Muhammad,
Itu adalah better. Lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali pula. Maksudnya, bila mereka serang balik, kembali menyerang sebagaimana dalam perang Badar, kami akan kalah lagi. Kami akan kalahkan lagi kamu. Bila kamu ingin menyerang lagi, kami akan turunkan lagi malaikat-malaikat dari langit sebagaimana malaikat kami turunkan dalam perang Badar. Dan angkatan perangmu sekali-kali tidak akan dapat menolak dari kamu sesuatu bahaya pun. Besar macam mana pun bilangan bala tenteramu, Allah kata tidak ada arti itu. Sama sekali tidak akan dapat menolong kamu. Biarpun dia banyak, walaupun jumlah mereka itu banyak, kecil bagi Allah. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman. Nah, dalam ilmu akidah istilah Allah beserta orang-orang beriman, dia dipanggil dengan babul ma'iyah. Sebagaimana baru-baru ini kan ada istilah ma'al hijrah. Ma'a maknanya bersama. Kalau kita bahas babul ma'iyah, bab itu boleh kita lihat di dalam buku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jilid 2 pada bahagian yang terakhir. Bab kebersamaan Allah terbagi dua. Ada al-ma'iyatul khasah, ada al-ma'iyatul 'ammah. Allah bersama makhluk bersifat umum, al-ma'iyatul 'ammah. Allah melihat, Allah mengetahui, Allah mendengar. Allah berkuasa. Tapi al-ma'iyatul khasah, kebersamaan Allah secara khusus hanya bersama orang-orang yang beriman, ia membawa makna tambahan. Selain Allah melihat, mendengar, berkuasa, tapi Allah juga akan menolong. Yes, al-ma'iyatul 'ammah. Sebagaimana Allah bersabda, Allah berfirman, "Innallaha ma'al muttaqin." Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'al mukhlisin. Allah bersama dengan orang-orang yang ikhlas. Innallaha la ma'al muhsinin. Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Oleh sebab itu, kalau kita ingin mendapat pertolongan Allah, usaha saja agar jadi orang yang ikhlas. Berusaha sajalah agar jadi orang yang bertakwa. Berusaha sajalah jadi orang yang baik. Lihat, hebatnya bila kita faham agama. Memang Islam agama ilmu. Berasaskan dua referensi, dua rujukan, Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemenangan umat Islam dalam perang Badar juga ada kaitannya dengan doa Abu Jahal. Apa doa Abu Jahal yang kemudian dikabulkan oleh Allah? Oh, mungkin kita dengar agak aneh. Abu Jahal berdoa pada Allah, Pak Ustaz? Ya. Orang-orang musyrikin Mekah, mereka juga kenal Allah. Maksud Ustaz, mereka juga tahu istilah Allah sebagai pencipta alam. Mereka tidak kata berhala yang mereka sembah mencipta alam, menghidup dan mematikan mereka. Sebagaimana nama ayah Nabi Muhammad Abdullah, hamba Allah.
Maknanya kalimat Allah, lafzul jalalah Allah sudah diketahui oleh orang-orang Arab Quraisy. Cuma salahnya mereka berbuat syirik. Percaya Allah juga percaya berhala. Di situ salahnya mereka. Kita tidak. Kita hanya menyembah Allah saja. Tidak menyembah apa-apa selain Allah. La ilaha illallah. Coba dengar apa doa dari Abu Jahal yang kemudian Allah kabulkan. Lihat muka surat 431. Allahumma, iaitu dia gunakan Allahumma, ya Allah. Allahumma maknanya ya Allah. Abu Jahal yang cakap. Ayyuna kana aqta'a lirrahim wa ata bima la yu'raf fa'ahinhu al-ghada wa kana dhalika minhu istiftaha. Coba dengar terjemahan doa Abu Jahal. Ya Tuhan kami, Allahumma, siapa di antara kami yang memutuskan hubungan silaturrahim, persaudaraan? Siapa di antara kami yang membawa agama yang aneh, yang tidak pernah dikenal? Maka hancurkanlah dia sebelum terbit fajar. Permintaan Abu Jahal. Abu Jahal tuduh Nabi Muhammad itu sebagai pemecah belah dengan membawa ajaran baru. Nabi Muhammad sampai memutuskan hubungan dengan angkelnya Abu Lahab. Abu Lahab angkelnya. Angkelnya Abu Lahab, begitu juga Abu Talib, tak terima ajaran Nabi Muhammad. Bukankah itu bermakna Nabi Muhammad penyebab putusnya silaturrahim? Dia membawa agama yang tidak dikenal sebelumnya. Sebab agama sebelumnya penyembah berhala. Berhala yang banyak mereka sembah. Tiba-tiba Muhammad membawa Tuhan yang satu, yang bernama Allah. Dan tak nampak pula ghaib. Bukankah itu satu agama yang aneh? Lalu apa kata Abu Jahal minta kepada Allah? Fa'anihulhul ghada. Oleh sebab itu, ya Allah, hancurkan dia sebelum terbit fajar. Maka yang demikian itu adalah sebagaimana permintaan kemenangan daripadanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menangkan Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad bukan pemutus silaturrahim. Nabi Muhammad bukan membawa agama songsang, agama yang sebenar, yang Allah redai. Inna dina indallahil Islam. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Ini dikuatkan lagi oleh doa orang-orang kafir, doa orang-orang kafir Mekah dalam perang Badar. Coba dengar permintaan mereka. Mereka mohon pada Allah. Mereka juga gunakan istilah Allahumma ansur. Ya Allah, tolonglah a'lal jundain wa akramal fi'atain wa khairal qiblatain. Faqala Allah Ta'ala in tafstahtihu. Coba dengar doa orang-orang kafir Mekah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kemenangan kepada pasukan yang paling tinggi derajatnya. Mereka minta Allah tolong mana pasukan yang lebih tinggi. Pasukan Muhammad ke atau pasukan musyrikin Mekah?
Berilah kemenangan kepada pasukan yang paling mulia di sisimu, ya Allah. Berilah kemenangan kepada kiblat yang paling baik. Mana kiblat yang Allah berakui? Kiblat yang ada di Mekah, yang menjadi kiblat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sempena doa itu turunlah ayat di atas, yaitu Allah beri keputusan untuk memenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya apa yang mereka minta itu kepada Allah, Allah kabulkan. Nabi Muhammad bukan pemutus silaturahim. Nabi Muhammad bukan bawa ajaran songsang. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dan sebab itu sebagai kesimpulan, Ustaz sebut di sini ada 7 kesimpulan dari semua pelajaran kita tadi. Pertama, jangan lari jika terjadi peperangan antara kita umat Islam dengan kufar, kecuali kalau mundur dengan tujuan taktik atau strategi. Satu. Yang kedua, Allah SWT menyuruh agar orang-orang yang beriman memiliki keberanian dan kekuatan. Itu sebabnya umat Islam mesti memiliki iman, keyakinan, apalagi jumlah umat Islam sekarang sudah ramai. Yang ketiga, menurut jumhur mufassirin, ayat melarang lari daripada serangan orang-orang kafir sifatnya umum, bukan khas untuk perang Badar saja. Oleh sebab itu, bila kita hari ini berhadapan dengan orang-orang kafir yang ingin memperlekeh umat Islam, yang menghina umat Islam, kita mesti lawan. Jangan sampai tidak lawan. Sebab larangan lari daripada serangan orang kafir sifatnya umum. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa membunuh musuh, mengalahkan musuh, itu sebenarnya perbuatan Allah, bukan perbuatan manusia. Sebab perbuatan manusia adalah makhluk. Mereka hanya penyebab saja. Lawan, tapi yang memberi kesan sehingga mereka mendapat kemenangan itu adalah Allah. Sebab Allah muassir hakiki atau muassir tam. Selanjutnya, perbuatan Allah adalah muassir hakiki. Itu sebabnya walaupun Nabi yang melempar pasir, perbuatan Nabi nampaknya, tapi yang menyampaikan pasir itu ke mata orang-orang kafir, itu adalah perbuatan Allah. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabulkan dalam perang Badar. Ya Allah, jika dalam perang Badar ini kami kalah, niscaya tidak akan ada lagi orang yang akan beribadat kepadamu. Memang betul. Sebab itu perang pertama. Lalu Allah SWT menangkan Nabi Muhammad dengan menurunkan beribu-ribu malaikat dari langit. Begitu juga doa Abu Jahal dan musyrikin tadi.
dikabulkan oleh Allah. Sebab Nabi Muhammad bukan orang yang menyuruh memutuskan silaturahim. Nabi Muhammad bukan membawa ajaran agama yang songsang sebagaimana dakwaan Abu Jahal. Hadirin dan hadirat, ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan semua kita mendapat taufik daripada Allah Azza wa Jalla dan memahami, sehingga tafsiran tadi akan menjadi keyakinan tanpa ragu bahawa kita mesti lawan orang kafir. Bukan sebaliknya memberi peluang pada orang kafir untuk meneruskan usaha jahat mereka. Wal'iyadzubillah.